Ini yang sering banget gue dengerin dari orang-orang atau dari teman-teman gue. Gue lagi pengen ini deh, ini lagi tren kayaknya, ini lagi lucu nih, gue pengen beli. Nah, lu semua pernah denger gak kata-kata itu keluar dari mulut seorang Gen Z? Kok bisa ya? Sekarang belanja itu jadi tren di kalangan Gen Z. Dikit-dikit belanja, dikit-dikit check out, dikit-dikit ada di keranjang kuning atau apalah itu. Nah, ada duitnya kok check out terus hampir setiap hari. Apa lu semua ini mau pakai pay later gitu untuk belanjanya? Kok bisa ya, belanja dari tren kalangan Gen Z itu sekarang lagi marak banget. Gue mau breakdown dulu, apa yang terjadi alasan sekarang Gen Z itu dikit-dikit belanja, dikit-dikit check out. Kalau lu pinter, bisa tau lah alasan utamanya itu apa. Karena ya media sosial dan influencer, itu alasan utamanya. Media sosial kayak Instagram, TikTok, YouTube itu megang peranan yang besar dalam mempromosikan gaya hidup yang konsumtif itu seperti apa. Ditambah di dalam medsos itu ada influencer dan konten kreator yang memamerkan produk terbarunya. Kayak produk fashion, gadget, skincare yang gini-gini itu bisa banyak minatnya anak-anak Gen Z demi milih tren dan FOMO lagi gitu. Dan parahnya, algoritma di media sosial itu sering juga nampilin iklan yang dipersonalisasikan atau khusus dibuat lu pribadi. Kayak tiba-tiba muncul aja nih yang gue pengen, yang gue inginkan tiba-tiba muncul. Nah itu semua digoblokin sama iklan kalau menurut gue. Kayak gini-gini itu biasanya bisa ngebuat Gen Z ini punya keinginan belanja yang impulsif. Gua kasih contoh dari tren yang lagi rame. Misalnya kayak unboxing haul atau TikTok made me buy it. Nah, tren-tren itu bisa memicu Gen Z tergoda buat beli produk yang mungkin itu sebenarnya mereka nggak butuh-butuh banget. Memang kalau hasutan-hasutan kayak gitu, itu masuk ke otak daripada ilmu-ilmu yang ngembangin kayak video-video gua kayak gini gitu. Nah, video-video gua kayak gini itu pasti penontonnya jauh lebih dikit dibandingkan tren-tren fashion atau keinginan-keinginan apa yang seharusnya nggak lu inginkan itu pasti jauh lebih banyak penontonnya daripada video-video gua atau ilmu-ilmu yang kayak gini gitu. Nah herannya gua, medsos sama influencer di dalamnya itu belum cukup. Sekarang kemudahan e-commerce dan fitur pay later itu jadi salah satu faktornya. Gua nggak nyebutin merek ya, tapi e-commerce sekarang nawarin pengalaman belanja yang mudah dan cepat untuk check out-nya itu seperti apa, belanjanya seperti apa. Bahkan mereka nyediain fitur pay later yang bisa ngemudahin mereka buat ngemudahin belanja sebagai konsumen bisa langsung untuk beli dan bayarnya dicicil atau dibayar di bulan depan. Kira-kira itulah konsep pay later secara gamblangnya. Menariknya, sebuah laporan dari McKinsey dan Company bilang kalau 76% Gen Z lebih memilih belanja online dibandingkan belanja offline. Nah, penggunaan fitur pay later meningkat 60% di galangan Gen Z dalam 2 tahun terakhir ini. Ternyata lu semua lebih suka ngutang buat menuhin lifestyle lu dan membeli barang-barang yang lu nggak butuhin. Ini gue amazed banget sih, karena gue setelah riset ternyata seperti itu. Maka dari itu gue bikin video ini gitu. Ada hubungannya sama sebelumnya. Tekanan sosial dan tren gaya hidup itu bisa juga jadi pemicu utamanya. Udah belanja itu jadi tren. Nah ini sekarang Gen Z yang sering ngerasa FOMO pas melihat teman-temannya atau bahkan bias-bias Korea, mereka itu buat beli-beli produk tertentu. Secara nggak langsung, ini mengharuskan Gen Z untuk selalu update dengan tren biar nggak ketinggalan zaman. Kok gue miris banget ya dengernya tentang kejadian-kejadian seperti ini. Kondisi mental dan juga pelarian emosional itu juga jadi salah satu faktor utama. Stres dan kecemasan itu juga udah jadi bagian hidup dari kebanyakan Gen Z di luaran sana. Penyebabnya, krisis ekonomi, iklim, dan tidak kepastian masa depannya itu seperti apa, dan ini menjadi penyebab landing perilaku konsumtif yang sering dilabeli dengan bentuk self-reward atau healing instan untuk meredakan stres mereka masing-masing. Gua rasa gua udah nggak bisa komen apa-apa tentang ini semua, soalnya ini udah paham masuk ke dalam pribadi lu masing-masing tentang konsumtif yang berkedok seperti itu. Dampaknya apaan sih kalau lu belanja-belanja terus-terusan tanpa lu sadari? Tapi kira-kira itu semua ada dampaknya atau enggak? Nah, terutama ke masalah finansial keuangan lu itu pasti ngaruh banget. Nah, ini gua kasih tahu, lu jangan lu dengerin aja masuk ke telinga kanan lalu keluar telinga kiri. Dan dampak selanjutnya adalah masalah keuangan jangka panjang. Kalau lu belanja impulsif tanpa perencanaan, itu bisa ngebuat Gen Z itu untuk sulit menabung, apalagi lu beli rumah yang pastinya. Terjebak sama circle setan, atau sekarang bahasa kerennya pay later itu
jebakan setan banget ya kalau menurut gue pribadi. Dan gak ada dana darurat untuk nabung atau investasi ke depannya. Akibatnya masa depan finansial lu jadi gak stabil dan ujung-ujungnya ya jatuh lagi ke lingkaran miskin. Predictable banget sih tabiat lu sebobrok itu kalau lu belanja. Nah, laporan dari Bank Indonesia nyebutin kalau 40% pengguna pay later di Indonesia itu adalah Gen Z. Dan banyak juga yang sulit membayar tagihannya dalam tepat waktu. Nah, udah banyak mau nyusahin lagi. Makanya kalau nggak bisa beli, ya udah lu nggak usah paksain untuk beli suatu hal yang nggak penting-penting banget gitu. Seenggaknya jangan ngeribetin lu sendiri. Sayang-sayang lah kalau otak itu harus lu pakai gitu. Kalau efek ke mental dan emosional ada dampaknya atau enggak. Walaupun belanja ngasih lu kebahagiaan secara instan, tapi inget di dunia ini itu hanyalah sementara bos. Pasti-pasti lu habis belanja, ntar muncul rasa menyesal. Karena gue sering banget, gue beli A, beli B, endingnya gue nyesel itu sering banget lah di diri gue sendiri. Nah, keenakan kan lu, kalau biasanya kayak gini tuh berlanjut terus-menerus. Bisa jadi lu bakal kena depresi dan gangguan kecemasan yang berlebih karena dompet lu itu terus mengering, saldo ATM lu itu nol. Dan gak berhenti sampai sana aja. Kalau lu terus-terusan konsumtif, lu gak bakal bisa ngelihat sisi produktif lu itu seperti apa. Mindset lu, oh gue di sini nyari uang ya buat gue beli ini, buat gue belanja ini. Kalau lu punya pikiran kayak gitu, mampus aja sih kalau menurut gue gitu. Lu bakal ngabein potensi-potensi yang biasanya lu bisa lakuin untuk kedepannya, kayak nabung, investasi, membangun skill baru, sama fokus ke tujuan lu di jangka panjangnya. Semua itu bakal ketutup sama bisikan-bisikan setan buat nyuruh lu belanja ini, belanja itu gitu. Sangat disayangkan sih sebenarnya, tapi gimana dong? Gue udah sering mention fenomena-fenomena yang sering terjadi atau tren kasus nyatanya ini seperti apa. Salah satunya yaitu adalah doom spending. Dan gue udah pernah bahas tentang doom spending ini ada di mana? Ya ada di sini. Lu bisa tonton videonya. Dan udah gue bahas berjuta-juta kali. Kalau lu nggak dengerin, ya udah. Hidup lu pasti akan stuck di situ aja. Dan lu pasti berada di garis kemiskinan nanti ke depannya. Nah, sekarang kita ngebahas tentang ngehindarinya. Gue kasih tahu. Kalau lu nggak dengerin, ya udah ini terserah lu. Gue di sini demi kebaikan lu semua. Gak bosen-bosennya gue bilang, tingkatin literasi lu, cara ngelola keuangan seperti apa, cara ningkatin finansial lu seperti apa. Nah, gak bosen-bosennya gue bilang seperti itu. Coba lu buat anggaran keuangan, nabung dari 20% penghasilan lu, dan hindarin deh yang namanya pay later. Gue pribadi pun gue hindarin banget dengan yang namanya hutang, pay later, atau bayar cicilan atau apapun itu. Gue sama sekali gak ada dalam kehidupan gue. Karena itu jebakan setan menurut gue, maka dari itu udah gue hindarin. Nah, selanjutnya coba lu belajar cara ngelola emosi dari cari alternatifnya, healing secara yang lainnya gitu. Gak harus belanja kok. Misalnya nih, lu bisa fokus ke olahraga, meditasi, nulis mungkin, atau lu bisa baca buku, atau mungkin lu bisa kembangin hobi lu yang produktif itu. Siapa tahu dari kegiatan-kegiatan kayak gitu bisa jadi pemasukan tambahan lu. Kan jadi lebih enak, lu bisa dapetin tambahan yang lebih dari hobi-hobi lu itu seperti apa gitu. Media sosial juga kurangin, boleh main, tapi jangan sampai itu terlalu dalam banget gitu. Ingat, lu media sosial itu tujuannya cuman buat entertain aja. Kurangin waktu lu di media sosial biar gak tergoda sama iklan atau konten-konten yang ngebuat lu FOMO untuk belanja ini, belanja itu. Kalau bisa, nih unfollow aja akun-akun yang bisa ngedorong lu buat konsumtif yang gak penting-penting banget gitu. Nah, lu juga perlu deh tentuin prioritas dan tujuan finansial lu ini mau dibawa kemana. Fokus sama tujuan jangka panjang, kayak lu bisa nabung, lu bisa beli rumah, investasi. Ya intinya lu fokus sama tujuan lu di masa depan ini mau seperti apa. Semuanya itu udah pernah gua bahas di video-video gua sebelumnya. Lu bisa tonton aja video gua dari awal sampai saat ini mau seperti apa, lu bisa tonton aja. Last but not least, coba deh lu lakuin delay gratification atau tunda yang namanya kepuasan. Intinya, lu coba tunggu minimal 2-3 hari atau seminggu sebelum lu beli barang itu. Apakah lu bener-bener masih keinget atau enggak? Apakah lu bener-bener butuh barang itu atau enggak? Nah, mikir 2-3 kali sebelum lu check out atau sebelum lu beli barang itu. Jangan sampai lu tiba-tiba kepikiran gue pengen beli ini langsung lu check out. Lu pengen beli itu lu langsung check out. Jangan sampai lu turutin kata-kata itu yang muncul di pikiran lu secara tiba-tiba itu. Jangan sampai lu turutin hal itulah intinya. Gue udah bilangin berulang-ulang kali. Kalau lu nggak dengerin, ya udah
gue harus mau gimana lagi. Intinya gue di dalam video ini atau gue bikin konten ini, gue cuman ngingetin lu semua gimana caranya biar lu bisa hidup enak di masa depannya itu mau seperti apa. Dan pokoknya di sini lu belanja itu boleh, tapi lu juga harus mikir seimbangin dengan pemasukan lu dan pengeluaran lu itu seperti apa. Beli kalau lu butuh aja, jangan lu beli ketika lu ingin gitu. Jadi lu harus bedain mana lu belanja kebutuhan, mana lu beli secara keinginan gitu. Jangan semuanya lu anggap butuh gitu. Ya udahlah, mungkin di sini aja gue bisa ngebilangin lu, ya udah lu mau ngikutin omongan gue di sini atau enggak, balik lagi ke diri lu masing-masing gitu. Ya udah, thank you teman-teman semua udah nonton video ini, udah ngeklik video ini. Hida di sini signing out dan thank you.